Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan umum COVID-19. Pertama-tama, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 sendiri itu merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain yaitu gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-ratanya yaitu 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko yang sangat tinggi. Selama pengembangan vaksin masih dalam proses, dunia dihadapkan pada kenyataan untuk mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan COVID-19. Oleh karena diperlukan pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif. Dan seluruh penduduk Indonesia dapat melaksanakan pelayanan yang sesuai standar. Pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 ini, Indonesia telah menerapkan berbagai langkah kesehatan masyarakat, termasuk pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB, dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, seperti penutupan sekolah, bisnis, pembatasan atau perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengurangi resiko tertularnya COVID-19. Yang pertama, sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Dan yang kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin. Yang ketiga, cuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja, sekolah, sebelum makan, sebelum makan makanan, atau saat menggunakan toilet. Yang selanjutnya, menjaga jarak dengan orang yang tidak sehat, menghindari menyentuh wajah. Dan yang selanjutnya, gunakan cairan pembersih tangan minimal 60% alkohol atau antiseptik. Dan yang terakhir, hindari bersalaman. Jangan lupa salamannya sambil tersenyum dan salam siku. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memperkuat sistem imun untuk mencegah virus corona masuk dalam tubuh. Pada dasarnya, tubuh manusia memiliki sistem imun untuk melawan virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit. Namun, ada hal-hal yang dapat melemahkan sistem imun, daya tahan tubuh seseorang, antara lain penuaan, kurang gizi, penyakit, bahkan obat-obatan tertentu. Oleh karena itu, fungsi sistem imun perlu senantiasa dijaga agar daya tahan tubuh kuat. Berikut adalah cara-cara alami yang bisa kalian lakukan untuk menjaga sistem imun atau daya tahan tubuh. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi. Konsumsi makanan yang kaya akan antioksidan seperti sayur-sayuran, buah-buahan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Jika di dalam tubuh kalian banyak terdapat radikal bebas, maka kerja sistem imun kalian akan terganggu dan akan lebih mudah terkena infeksi coronavirus. Yang selanjutnya, berolahraga dengan rutin. Olahraga juga terbukti mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan meredakan peradangan. Namun, perlu kalian ingat untuk olahraga dilakukan secara teratur untuk memiliki efek yang lebih baik terhadap sistem imun dibandingkan olahraga yang hanya sekali. Jadi, kalian harus berolahraga setidaknya 30 menit setiap harinya. Yang ketiga, mengolah stres dengan baik. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon kortisol atau kadar hormon kortisol yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan gangguan kerja sistem imun dalam melawan infeksi. Oleh karena itu, upayakan kalian untuk mengolah stres dengan baik supaya sistem imun dapat terjaga dan kuat melawan infeksi virus corona. Yang keempat, beristirahat yang cukup.
Walaupun terbilang sederhana, kurang tidur terbukti menimbulkan dampak yang buruk terhadap kesehatan. Salah satunya yaitu penurunan daya tahan tubuh, sehingga penyakit lebih mudah menyerang kalian. Yang kelima yaitu mengonsumsi suplemen